Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku, alhamdulillah ya, pagi hari ini sudah melakukan syukur atas nikmat sehat dengan cara melakukan aktivitas fisik. Insya Allah juga merupakan bagian dari sunnah Rasul, yaitu jogging ya. Olahraga jogging tentu adalah yang paling murah meriah gitu ya, karena kalau kita mau berenang tidak harus membayar ya, kecuali kita punya kolam renang sendiri. Nah, untuk bikin kolam renang sendiri kan biayanya lebih mahal lagi, apalagi kalau kita ingin olahraga berkuda ya, tambah lagi berapa banyak biaya yang harus kita keluarkan. Baik, di pagi hari ini saya akan melengkapi ya, kisah-kisah yang penuh hikmah gitu ya. Di sebelumnya kita telah sampaikan kisah-kisah berkenaan dengan taubat, dan podcast hari ini sebenarnya melengkapi dari pembahasan tentang syukur ya. Jadi kisah-kisah berkenaan dengan syukur, yaitu sebuah kisah yang menceritakan tentang mereka yang tidak mau bersyukur. Tulisan ini saya bacakan dari sebuah tulisan yang ditulis oleh Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal MSc ya, MSc ya, gitu ya. Ada kisah 3 orang dari Bani Israel ya, ketikanya diberi ujian harta oleh Allah. Ketikanya sama-sama sukses, namun 2 orang enggan bersyukur dan menganggap nikmat adalah hasil usahanya. Sedangkan satunya lagi adalah benar-benar hamba yang pandai bersyukur, dan ia pun menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini adalah kisah tentang 3 orang ya. Yang pertama adalah orang yang berpenyakit kulit, orang yang mengalami kebotakan ya, buta ya, malahnya buta, dan yang satunya adalah orang yang tidak bisa melihat alias buta. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel, yaitu penderita penyakit kulit, punya penyakit kebotakan, yaitu sebagian rambut kepalanya botak, dan yang ketiga adalah orang buta. Kemudian Allah Ta'ala ingin menguji mereka bertiga, maka diutuslah kepada mereka seorang malaikat. Maka datanglah malaikat itu kepada orang pertama yang menderita penyakit kulit dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Ia menjawab, rupa yang bagus, kulit yang indah, dan penyakit yang menjijikkan banyak orang ini hilang dariku. Maka diusaplah orang tersebut dan hilanglah penyakit itu, serta diberilah ia rupa yang bagus, kulit yang indah. Malaikat kemudian bertanya kembali kepadanya, lalu kekayaan apa yang kamu senangi? Ia pun menjawab, onta atau sapi. Ya. Maka diberilah ia seekor onta yang sedang bunting, dan ia pun kemudian didoakan, ya, semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu dengan onta ini. Kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang punya penyakit kebotakan dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang kamu inginkan? Ia menjawab, rambut yang indah dan apa yang menjijikkan banyak orang ini hilang dariku. Maka diusaplah kepalanya dan seketika itu hilanglah penyakitnya, serta diberilah ia rambut yang indah.
malaikat tadi bertanya lagi kepadanya, harta apakah yang kamu senangi? Ia menjawab, sapi atau unta. Maka diberilah ia seekor sapi yang sedang bunting dan didoakan. Kemudian semoga Allah memberkahimu dengan sapi ini. Kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang buta dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Ia menjawab, semoga Allah berkenan mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat orang. Maka diusaplah matanya dan seketika itu dikembalikan oleh Allah penglihatannya. Malaikat itu bertanya kembali kepadanya, harta apakah yang paling kamu senang? Ia menjawab, kambing. Maka diberilah ia seekor kambing yang sedang bunting. Lalu berkembang biaklah onta, sapi dan kambing tersebut sehingga yang pertama memiliki satu lembah onta, yang kedua memiliki satu lembah sapi, dan yang ketiga memiliki satu lembah kambing. Nabi Muhammad SAW berkata selanjutnya, kemudian datanglah malaikat itu kepada orang yang sebelumnya menderita penyakit kulit dengan menyerupai dirinya, yakni di saat ia masih dalam keadaan berpenyakit kulit, dan berkata kepadanya, aku seorang miskin, telah terputus segala jalan bagiku untuk mencari rezeki dan dalam perjalananku ini, sehingga tidak akan dapat meneruskan perjalananku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolongan Anda. Demi Allah yang telah memberi Anda rupa yang tampan, kulit yang indah, dan kekayaan ini, aku minta kepada Anda satu ekor unta saja untuk bekal menjalankan perjalananku dalam hidupku ini. Tetapi dijawab, hak-hak tanggunganku masih banyak. Malaikat tadi berkata kepadanya, sepertinya aku pernah mengenal Anda. Bukankah Anda ini dulu yang menderita penyakit kulit dan orang-orang pun jijik melihat Anda? Lagi pula Anda miskin, kemudian Allah memberikan kepada Anda harta kekayaan. Orang itu malah menjawab, harta kekayaan ini aku warisi turun-temurun dari nenek moyangku yang mulia lagi terhormat. Maka malaikat tadi berkata kepadanya, jika Anda berkata dusta, niscaya Allah akan mengembalikan Anda kepada keadaan semula. Kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang sebelumnya berpenyakit kebudakan dengan menyerupai dirinya di saat masih berpenyakit itu, dan berkata kepadanya sebagaimana ia berkata kepada orang yang pernah menderita penyakit kulit, serta ditolaknya sebagaimana ia telah ditolak oleh orang yang pertama tadi. Maka malaikat berkata, jika Anda berkata dusta, niscaya Allah akan mengembalikan Anda seperti keadaan semula. Kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang sebelumnya buta dengan menyerupai keadaannya dulu di saat ia masih buta. Ia berkata kepadanya, aku adalah orang yang miskin, kehabisan bekal dalam perjalanan, dan telah terputus segala jalan bagiku untuk mencari rezeki dalam perjalananku ini, sehingga aku tidak dapat lagi meneruskan perjalananku hari ini, kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolongan Anda. Demi Allah yang telah mengembalikan penglihatan Anda, aku minta seekor kambing saja untuk bekal melanjutkan perjalananku. Maka orang itu menjawab, sungguh aku dulunya buta, lalu Allah mengembalikannya penglihatanku, maka ambillah apa yang Anda sukai dan tinggalkan apa yang tidak Anda sukai. Demi Allah, sekarang ini aku tidak akan mempersulit Anda dengan memintamu mengembalikan sesuatu yang telah Anda ambil kepada Allah. Maka malaikat tadi berkata, peganglah kekayaan Anda, karena sesungguhnya kalian ini pun hanya diuji oleh Allah. Allah telah ridho kepada Anda dan murka kepada kedua teman Anda. Hadis riwayat Bukhari nomor 3464 dan Muslim nomor 2964. Jadi tanda tidak syukur mengatakan nikmat adalah karena memang pantas ia dapat dari Allah. Allah berfirman, dan jika kamu merasakan kepadanya sesuatu rahmat dari kami sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku, dan aku tidak yakin
bahwa hari kiamat itu akan datang. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, maka sesungguhnya aku akan beroleh kebaikan pada sisinya. Maka kami benar-benar akan memberitakan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka kerjakan, dan akan kami rasakan kepada mereka azab yang keras. Mujahid mengatakan bahwa orang yang mendapat rahmat tersebut mengatakan, ini adalah karena ilmuku, akulah yang berhak mendapatkannya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang tersebut mengatakan ini karena hasil jerih payahku. Atau ia berkata sebagaimana yang dikatakan Qarun, sesungguhnya aku hanya diberi harta ini karena ilmu ada padaku. Ya. Quran surat Al-Qasas ayat 78. Qatada berkata, rahmat ini diperoleh karena ilmu dan jerih payahku. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa ini adalah ilmu dari Allah, namun ku peroleh karena memang aku pantas mendapatkannya. Ini semakna dengan perkata Mujahid, ia diberi karena kemuliaan dirinya. Hadis di atas menunjukkan bahwa di antara tanda kurangnya iman dan tauhid yaitu jika seseorang menganggap bahwa nikmat dan rezeki didapat karena hasil kerja kerasnya atau secara lahir, atau Allah memang pantas memberi padanya. Seharusnya seorang mukmin mengaku nikmat Allah secara lahir dan batin, lalu ia memuji Allah atas nikmat tersebut, dan nikmat tersebut hendaklah disandarkan kepada Allah. Juga nikmat tersebut dimanfaatkan untuk ketaatan sekaligus. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk tidak terlalu berbangga diri dan takjub. Semoga orang yang berakal bisa mengambil pelajaran. Ya, hanya Allah yang memberi taufik. Akuhum filah. Ya. Jadi itu tadi ya, 3 orang, yang satu adalah yang akibat tidak mensyukuri nikmat, dan yang ketiga adalah orang buta yang mensyukuri nikmat. Jadi penggambarannya ya. Jadi memang mari kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Bahkan ketika hidup kita ini serba kekurangan, ya, mari kita bisa mensyukuri yang sedikit, ya, untuk bisa bersyukur yang besar. Karena ketika sudah membesar, kadang-kadang kita menjadi lebih lupa lagi untuk bersyukur. Tetap sehat bersama Luqman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.